Dialah Ken Dedes, putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha beraliran Mahayana yang tinggal di desa Panawijen, yang diyakini berada di daerah Malang, Jawa Timur. Dikisahkan Ken Dedes memiliki kecantikan luar biasa, bahkan digambarkan sebagai perwujudan sempurna dari keindahan. Kecantikannya ini menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan hidupnya. Ken Dedes juga memiliki peran penting dalam membentuk sejarah Jawa. Dia dianggap sebagai leluhur dari Wangsa Rajasa, dinasti yang berkuasa di Jawa, mulai dari Singasari hingga Majapahit. Artinya, para raja-raja besar Jawa berasal dari garis keturunannya. Kisah hidup Ken Dedes penuh liku-liku. Putri dari Empu Purwa ini awalnya menjadi selir dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Namun nasibnya berubah ketika bertemu dengan Ken Arok yang terpesona oleh kecantikannya. Dengan bantuan gurunya Loh Gawe, Ken Arok menyadari bahwa Ken Dedes adalah sosok yang diramalkan akan melahirkan keturunan raja-raja Jawa. Ini menjadi motivasi kuat bagi Ken Arok untuk merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung. Ken Arok adalah pengawal dari Tunggul Ametung yang akhirnya membunuh Tunggul Ametung dengan keris yang dipesannya dari Empu Gandring. Keris tersebut diberikan kepada Kebo Ijo sahabatnya, lalu dia mencuri keris tersebut dan menikam Tunggul Ametung. Karena bukti bahwa keris tersebut adalah milik Kebo Ijo, maka Kebo Ijo yang dieksekusi atas pembunuhan tersebut. Lalu Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Aku Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Banyak pendapat mengatakan bahwa Ken Dedes adalah saksi mata pembunuhan tersebut, tapi dia bungkam karena ternyata dia juga mencintai Ken Arok. Dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes memiliki putra bernama Anusapati. Dari Ken Arok dia memiliki 4 anak, yaitu Mahesa Wong Teleng, Mahisa Cempaka, Diah Lembutal, dan Raden Wijaya. Ken Arok menikahi seorang selir bernama Ken Umang yang melahirkan putra bernama Toh Jaya. Dari sinilah kisah berdarah suksesi kerajaan Tumapel dimulai. Ken Arok tidak puas dengan menjadi seorang Aku Tumapel yang merupakan daerah bawahan kerajaan Kediri. Kemudian Ken Arok melepaskan diri dari kerajaan Kediri lalu mendirikan kerajaan Tumapel. Pada saat itu Kediri di bawah kekuasaan Raja Kertajaya. Dengan kekuasaannya, Kertajaya menyerang Tumapel, tapi serangan itu dapat digagalkan oleh Ken Arok. Kemudian karena dukungan rakyat dan para Brahmana, Ken Arok menyerang Kertajaya dan menaklukkan Kediri, sehingga kekuasaan Kediri jatuh ke tangan Ken Arok. Disinilah cikal bakal kerajaan Tumapel yang kemudian berganti nama menjadi Singasari pada masa kekuasaan Kertanegara. Berikut adalah silsilah dan sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berasal dari Kerajaan Medang Kahuripan, kerajaan yang didirikan oleh Raja Airlangga. Kemudian Airlangga membagi 2 kerajaan tersebut menjadi 2 untuk kedua putranya, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri untuk Raja Samarawijaya dan Jenggala atau Kahuripan untuk Ema Panji Garasakan. Lalu kedua kerajaan tersebut terus berkembang dan dilalui dengan perselisihan hingga ke anak cucu. Hingga Kertajaya yang pada saat itu menjadi raja dijatuhkan oleh Ken Arok yang kemudian mendirikan kerajaan Tumapel yang berganti nama menjadi Kerajaan Sriwijaya. Suksesi berdarah selalu terjadi di saat pergantian kekuasaan di kerajaan Tumapel. Inilah silsilah Wangsa Rajasa, silsilah kerajaan Singasari dan Majapahit.
Ken Arok berkuasa dari tahun 1222 hingga 1227, lalu dibunuh oleh putra Ken Dedes dari Tunggul Ametung bernama Anusapati yang berkuasa pada tahun 1227 hingga 1248. Tohjaya putra Ken Umang dengan Ken Arok pun membalas dendam atas kematian ayahnya lalu membunuh Anusapati dan berkuasa pada tahun 1248 hingga 1250. Tidak berlangsung lama, putra Anusapati yang bernama Wisnuwardana menyingkirkan Tohjaya yang berkuasa dari tahun 1250 hingga 1268. Wisnuwardana berkuasa bersama dengan Mahesa Cempaka, putra dari Ken Dedes dan Ken Arok. Kemudian Kertanegara menggantikan ayahnya Wisnuwardana menjadi Raja Tumapel dan mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Singasari. Kertanegara memiliki beberapa orang putri. Dia menikahkan salah satu putrinya dengan Ardaraja yang merupakan putra dari Jayakatwang atau Bupati Gelang-Gelang daerah kekuasaan Singasari dari silsilah Kerajaan Kediri. Satu putrinya yang lain dengan Lembutal, yaitu salah satu putra Ken Dedes dan Ken Arok. 4 putrinya yang lain dinikahkan dengan Raden Wijaya adalah Tribuana Westari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Jayakatwang yang merasa dendam karena leluhurnya dibunuh oleh Ken Arok kemudian melakukan pemberontakan dan membunuh Kertanegara. Raden Wijaya bersama istri-istrinya melarikan diri ke hutan dan membangun sebuah desa bernama Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan Mongol tiba untuk menaklukkan Jawa yang dipimpin oleh Ike Mese. Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol mengalahkan Jayakatwang dan merebut kerajaan Kediri. Lalu dengan akal cerdiknya dia mengusir tentara Mongol dari tanah Jawa. Putra Jayakatwang yang bernama Ardaraja ditawan oleh pasukan Mongol dan dibawa ke Cina. Dari sinilah cikal bakal kerajaan Majapahit berjaya. Raden Wijaya mengibarkan bendera Majapahit di bekas kerajaan Singasari dan Kediri. Begitulah cerita suksesi berdarah dan sisi kelam sejarah kerajaan Singasari. Konon hal itu disebabkan oleh kutukan dari Empu Ganding terhadap Ken Arok karena telah membunuhnya. Dalam kutukannya, anak cucu Ken Arok juga akan terbunuh dengan keris yang dia buat. Kita bisa mengabaikan legenda itu, tapi yang pasti Singasari dan Luangsa Rajasa merupakan cikal bakal kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara. True Story sudah menerbitkan novel berjudul Intrik Segitiga Beda Sisi tentang intrik di dunia kerja yang sudah bisa dibeli secara online di Shopee.